Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tambah semangat. Bertemu lagi dengan Ustadzah Hina ya. Kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada pelajaran 5. Aku cinta Nabi dan Rasul. Nah, teman-temanku, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kenikmatan, dan berikan ilmu yang bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, materi yang pertama kita pelajari adalah kisah teladan Nabi Ayub alaihi salam. Nah, pada mulanya Nabi Ayub alaihi salam itu memiliki banyak kekayaan yang berlimpah. Ia selalu menggunakan kekayaannya untuk membantu sesama. Nabi Ayub alaihi salam adalah orang yang sangat dermawan. Beliau sangat sabar dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertubi-tubi memberikan cobaan kepada Nabi Ayub alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil semua harta benda yang dimiliki Nabi Ayub alaihi salam. Rumahnya terbakar, binatang ternaknya mati, dan semua anaknya meninggal dunia. Sejak saat itu, Nabi Ayub menjadi orang yang miskin. Pada keadaan tersebut, Nabi Ayub alaihi salam selalu sabar. Ia tetap tekun beribadah kepada Allah. Keimanannya tidak goyah sedikit pun. Penyakit kulit membuat tubuh Nabi Ayub alaihi salam menjadi lemah dan tidak berdaya. Setiap orang yang melihat Nabi Ayub alaihi salam pastinya akan merasa jijik. Orang kampung mengusirnya karena mereka khawatir akan tertular penyakit kulit Nabi Ayub alaihi salam. Meski dalam keadaan sakit, Nabi Ayub alaihi salam tetap tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub alaihi salam pergi dengan ditemani istrinya yang bernama Rahmah. Berbagai cobaan menimpa Nabi Ayub alaihi salam. Akhirnya Rahmah terbujuk rayuan setan dan meninggalkan Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kesembuhan. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ayub menghentakkan kakinya di atas tanah tempatnya ia berdiri. Lalu keluarlah sumber mata air. Nabi Ayub alaihi salam makan, minum, dan mandi dengan air tersebut. Nabi Ayub alaihi salam sembuh dari penyakitnya. Dan pada saat suatu hari, Rahmah, sang istri Nabi Ayub, kembali kepada Nabi Ayub alaihi salam dan meminta maaf. Nabi Ayub alaihi salam memaafkan kesalahan Rahmah. Nabi Ayub alaihi salam yang telah sehat kembali bekerja dengan giat. Ia pun memperoleh kekayaan kembali seperti sedia kala. Jadi, kita sebagai umat muslim harus meneladani kesabaran Nabi Ayub alaihi salam. Selanjutnya adalah kisah teladan Nabi Musa alaihi salam.
Nabi Musa alaihissalam adalah putra dari Yukabat. Ia dilahirkan pada masa kekuasaan Raja Fir'aun. Raja Fir'aun sangat kejam sekali dan suka berbuat kerusakan. Nah, Raja Fir'aun menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Ia meminta agar seluruh rakyat menyembahnya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas cerita tentang Nabi Musa suka menolong. Nah, Nabi Musa alaihissalam itu memiliki sifat yang sangat terpuji. Salah satunya adalah suka menolong. Ibunda Nabi Musa alaihissalam menyembunyikan bayinya ke dalam peti, kemudian menghanyutkannya ke sungai Nil. Nah, peti itu hanyut sampai di istana Fir'aun. Bayi Nabi Musa ditemukan oleh istri Fir'aun yang bernama Asiyah. Fir'aun dan istrinya mencarikan wanita yang dapat menyusui bayi Nabi Musa alaihissalam. Nah, pada saat itu Yukabat, ibu Nabi Musa, ikut menawarkan diri untuk menyusui Nabi Musa alaihissalam. Nah, Nabi Musa alaihissalam tidak mau disusui oleh siapapun kecuali dengan ibu Yukabat. Nah, mulai saat itu Yukabat menyusui dan mengasuh Nabi Musa alaihissalam, putranya sendiri. Yukabat itu sangat bahagia. Ia sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah beranjak dewasa, Nabi Musa alaihissalam mulai mengetahui kekejaman Raja Fir'aun. Suatu hari datanglah seorang laki-laki yang memberi nasihat agar Nabi Musa alaihissalam segera meninggalkan kota Mesir. Laki-laki itu berkata bahwa pembesar sedang berunding untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam memutuskan keluar dari kota Mesir menuju ke Madian untuk menyelamatkan diri. Nabi Musa alaihissalam berdoa. Bagaimana doanya? Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu. Nah, ketika mendekati negeri Madian, ia berdoa lagi. Mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan yang benar. Setelah sampai di Madian, Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan dua orang wanita yang tidak dapat meminumkan ternaknya. Nabi Musa alaihissalam menolong kedua wanita tersebut untuk memberikan minum kepada ternaknya. Setelah menolong, Nabi Musa alaihissalam berteduh di bawah pohon seraya berdoa, Ya Tuhanku, sesungguhnya aku membutuhkan kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Nah, tidak hanya menolong memberikan minum ternaknya saja. Nabi Musa alaihissalam juga mengantarkan pulang kedua wanita tersebut sampai ke rumahnya. Ternyata, ayah kedua wanita itu tidak lain adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Dan disinilah perjumpaan antara Nabi Syuaib alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam. Pada akhirnya Nabi Syuaib alaihissalam menikahkan salah satu putrinya dengan Nabi Musa alaihissalam. Teman-temanku sekalian, kita harus meneladani sifat suka menolong Nabi Musa alaihissalam. Nah, teman-teman, Nabi Musa alaihissalam menghadapi Fir'aun. Bagaimana
cara Nabi Musa menghadapi Fir'aun ya. Nabi Musa alaihissalam itu tinggal di kota Madian. Beliau menikah dengan putri Nabi Syuaib alaihissalam yang bernama Safura. Selama 10 tahun, Nabi Musa alaihissalam mengembala domba sesuai perjanjian antara Nabi Musa dan Nabi Syuaib alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam. Sebagai contoh, tongkat yang dapat berubah menjadi ular. Selain itu, tangan Nabi Musa juga dapat memancarkan cahaya berwarna putih cemerlang. Nabi Musa alaihissalam sangat menentang Raja Fir'aun. Ia mengajak kaumnya untuk menyembah pengikutnya, untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja Fir'aun sangat marah kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam bersama pengikutnya yang beriman lari untuk menyelamatkan diri. Raja Fir'aun bersama bala tentaranya mengejar Nabi Musa alaihissalam sampai ke tepi Laut Merah. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke lautan. Yes, tiba-tiba laut terbelah menjadi dua. Di bagian tengah terbentang jalan dan Nabi Musa dan kaumnya menyeberangi Laut Merah dengan selamat. Nah, saat Raja Fir'aun dan bala tentaranya itu mengikuti Nabi Musa, lalu Nabi Musa kembali memukulkan tongkatnya. Nah, lalu Laut Merah kembali menjadi satu. Raja Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di dalamnya. Nah, teman-teman, itu tadi adalah kisah Nabi Musa alaihissalam menghadapi Fir'aun. Nah, teman-teman, itu tadi adalah kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam dan kisah teladan Nabi Musa alaihissalam. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.